Jadi seperti tulang ikan hidup ini, dari ekor sampai ke kepala. Taruhlah ekor itu adalah kita ya, startnya kita di ekor, kepala itu adalah goal kita, tujuan kita. Akan tetapi dari ekor menuju kepala ini kan di tengah-tengahnya banyak tulang tuh ya. Jadi kalau kita lihat tulang ikan itu, ekor startnya kita, kepala adalah goalnya kita. Tapi dari ekor mau menuju kepala itu kan kiri kanan itu banyak tulang. Nah, kalau saya mengilustrasikan tulang kiri kanan, duri kiri kanan itu adalah merupakan ujian. Jadi tidak mulus kita ketika mau mencapai kepala itu, tidak mulus ketika kita mau mencapai goal itu, tidak mulus ketika kita mau mencapai tujuan itu. Ya, jadi ada duri kiri kanan itu sebagai ujian. Ya, tentang gaya hidup, ya. Kalau perempuan, laki-laki tentang cinta-cinta sehingga menggugurkan kita untuk menuju cita-cita gitu kan gitu ya. Ya, prestise sehingga menghalangi untuk mencapai prestasi gitu. Itu begitu memang. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kita bahas ya, bagaimana agar kita on the track ya. Agar kita senantiasa berada di jalur ya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuai juga dengan harapan kita. Nah, untuk menuju ini pertama adalah kita selalu berdoa kepada Allah sehari minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Sehari minimal kita 17 kali memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Ya, di sini tidak pakai ihdina ila siratal mustaqim. Ini kadang-kadang kan banyak orang-orang di luar Islam atau orang-orang sekuler yang menafsirkan ayat ini kadang-kadang dengan tafsirnya tafsir jalan lain, bukan tafsir jalalain, tapi tafsir apa? Jalan lain. Jadi dipahami ihdinas siratal mustaqim ini seolah-olah kita itu orang Islam jalannya masih bengkok, sehingga kita selalu memohon kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi kata mereka, tanda Islam itu jalannya bengkok, tanda Islam itu di luar rel, tanda Islam itu menyimpang. Lihat umat Islam setiap hari 17 kali minta sama Allah ditunjukin jalan yang lurus. Ya, seolah-olah kita itu belum berada di jalan yang lurus, makanya minta terus. Nah, ini kacau kalau tidak ngerti bahasa menafsirkan Quran. Ya, sama seperti halnya orang-orang di luar Islam, tanda ketidaksempurnaan Al-Quran itu adalah surat pertama turun kata. Jadi kalau ingin tahu Islam itu, Quran itu tidak sempurna, lihat saja surat yang pertama turunnya, surat Al-Alaq. Iqra. Ada perintah membaca, tapi tidak ada objek yang harus dibacanya apa katanya. Ya, Iqra, bacalah. Tapi objek yang harus dibacanya nggak dijelaskan. Ya, fiilnya tapi nggak ada maf'ul. Predikat tapi nggak ada objeknya gitu. Nggak ada objeknya. Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Bismi rabbikal ladzi khalaq, langsung keterangan aja, bismi, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini kan salah, menganalisis bahasa Arab tapi dengan bahasa Indonesia. Ini kan kesimpulannya bisa salah. Bahasa Arab itu menganalisisnya, membedahnya harus dengan pisau bahasa Arab. Nggak bisa bahasa Arab dibedah dengan pisau bahasa Indonesia. Karena susunan kalimat bahasa Arab dengan susunan kalimat bahasa Indonesia saja berbeda. Kalau susunan bahasa Indonesia itu kan subjek, predikat, objek, disingkat menjadi SPO tambahin K, kan begitu. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau bahasa Arab kan bukan subjek dulu, predikat dulu. Ya, setelah predikat baru subjek, setelah subjek baru objek. Jadi kalau bahasa Indonesia SPO, SPO itu kalau bahasa Jawanya namanya sopo. Ya. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab adalah PSO. Kalau PSO itu namanya peso itu. Nah, sopo dengan peso beda nggak? Jadi kalau orang Indonesia itu kerjaannya belum jelas tapi orangnya dulu yang dikedepankan. Sopo dulu dong yang ngerjainnya. Kalau bahasa Arab itu PSO, peso, alatnya dulu, pekerjaannya dulu,
siapa yang mengerjakannya nggak penting. Makanya dalam Islam itu kan yang disebut dengan apa? Pentingnya ikhlas dalam Islam itu. Tidak perlu tentang siapanya, tapi apa yang ditinggalkannya gitu. Legasinya apa? Yang ditinggalkannya apa? Siapanya tidak perlu. Wah. Makanya ikhlas itu kan begitu. Ikhlas itu kuncinya 2L, ya kan? Lakukan, lupakan. Itu ikhlas.